sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naltaqi bikum fi qira'ah kitab Minhajul 'Arifin awraqahu Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syahir bil Imam Al-Ghazali. Ma'ana bi umumi fid darain. Amin. Baik, wasalna bil akhir hatta ayyubabin. Babul dzikr. Baik, babul dzikr. Man tasati an ta'khud al-istinbat min babul dzikr. Gus. Sapi gimana? Atau dari akhwat? Atau Rara? Ada kita dapat takjil. Kalian boleh diam yang gak ada yang bisa nanti kayak kesat. Babu zikir kemarin kita bahas tentang zikir ya. Ij'al qalbaka qiblata lisanik. Lisan yang selaras dengan hati apa? Kiblat. Nah, aku udah pantau kemudian. Jadikanlah apa? Lisan hati kalian adalah kiblat untuk lisan kalian. Jadi kalau kalian punya teman yang omongannya itu masya Allah isinya kalam hikmah, berarti sesungguhnya hati dia bersih. Begitu kan sebaliknya, kalau punya teman yang omongannya di luar nalar gitu, kasar, ghibah, suka menghina, berarti itu hatinya kotor. Zikir udah sih. Baiklah, wasil al-qira'ah ila bab asy-syukr. Bab syukur. Tahu ya syukur apa syukur? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bukan syukurin, tapi syukur bersyukur. Beda diksi antara syukur bersyukur dengan syukurin. Baik. Ulama berkata asyukur huwa al-dzikr. Bahwasanya syukur adalah bagian daripada zikir. Yang mengingat dan zikir adalah istighfar bersyukur. Baik, wa fi kulli nafasin min anfasil 'abdi ni'matun lillahi tatajaddad 'alaihi. Wa fi kulli nafasin, dan di setiap nafas kita gitu. Min anfasil 'abdi, daripada nafas-nafas seorang hamba. Ni'matun lillahi tatajaddad 'alaihi adalah sebuah kenikmatan yang selalu diperbarui, yang selalu terbarui gitu. Jadi setiap kalian bernafas seharusnya kalian bersyukur. Setelah menghembuskan nafas, alhamdulillah. Setiap menghembuskan nafas, alhamdulillah. Gitu. Tapi lagi-lagi Islam itu baik ya, tidak menyuruh kita setiap kita nafas harus bersyukur. Makanya kenapa ada istilah zikir 33 kali, 100 kali setiap ada sholat. Karena apa? Untuk bahasanya menambal segala rasa syukur kalian selama kalian belajar kah, atau bekerja kah, atau tidur, atau bernafas tadi kan. Gak mungkin kan kalian setiap nafas itu zikir terus gitu. Jadi kenapa kalian itu disunahkan untuk berzikir 33 kali atau 100 kali setiap ada sholat? Itu adalah bentuk rasa syukur kalian kepada Allah yang sudah memberikan kesempatan kalian untuk hidup di dunia ini yang kesekian kali. Dan kemarin belajar ya, bahwasanya tidur itu adalah syahidun bil maut, ya, saksi atau sebagian daripada kematian. Soalnya ketika kita bangun tidur kan ada bacaan doanya kan. Apa baca doa?
Yalzamu al-qiyam bisyukrihi, dan seorang hamba itu apa? Yalzam, diharuskan al-qiyam bisyukrihi, untuk mengedepankan rasa syukur ketika sudah diberi nafas. Maka selama nafas kita masih keluar, ya kita harus bersyukur. Ada nggak yang pernah 1 jam dia nggak bernafas? Kalian aja nahan nafas aja rasanya sakit. Berat ya? Pengap gitu. Makanya ketika diberi nafas, bersyukur, itu maksudnya. Wa adna syukri an yara ni'mah. Wa adna asyukri wa adna asyukru an yara an-ni'mata min Allah ta'ala wa yarda bima a'tahu Allah wa la yukhalifuhu bi syai'in min ni'amihi. Dan tingkatan syukur paling rendah apa? Yara ni'mah min Allah, yaitu melihat kenikmatan dari Allah. Wa yarda bima a'tahu Allah, dan ridha daripada pemberian Allah. Wa la yukhalifuhu bi syai'in min ni'amihi, dan tidak mengingkari dengan sesuatu dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Gitu. Nikmat itu nggak cuma materi ya. Nikmat atau rezeki tidak selalu tentang materi. Rezeki misalnya, rezeki itu bukan tentang harta aja, dikasih uang jajan, dikasih makanan, tapi tadi rezeki itu dan nikmat itu bisa berbentuk kesehatan badan kita dikasih kesempatan untuk belajar di sini, dikasih kesempatan menghafal Quran di sini, itu adalah suatu kenikmatan. Gak kebayang kalau Gus Alfi tiba-tiba sekolah di STM, bisa jadi nanti jadi preman. Enggak lah, jadi paling soleh. Jadi paling soleh maksudnya gitu. Baik, wa tamam syukri bil i'tiraf bi lisan sirri, dan tamam apa tamam? Cukup tamam. Ya, dan kesempurnaan syukur itu berada di apa? Bil i'tiraf bi lisan sirri, yaitu pengakuan dari lisan asir, yaitu bahasa rahasia kita atau dalam benak kita. Anal khalqi kulluhum ya'juzuna an adai syukrihi ala asghari juz'in min ni'amihi. Bahwasanya khalqi kulluhum, seluruh makhluk itu apa? Ya'juzun, tidak mampu an adai syukri, untuk mengungkapkan atau mengucapkan rasa syukur yang walaupun kenikmatan itu diberikan sedikit. Bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Ya kan? Ya, kalian diberikan kesehatan, belum tentu manusia sendiri itu bisa memberikan sehat kepada orang lain, ya kan? Bahkan dokter sekalipun tidak bisa menjamin seorang itu akan sembuh gitu. Tapi Allah yang maha mampu, maha penyayang kepada hambanya, itu ya insya Allah inilah insya Allah gitu. Di mana tergantung amal hambanya. Summa wa in balaghu ghayatul majhud, walaupun seorang hamba ini sudah berusaha sebesar apapun terhadap nikmatnya, tapi lagi-lagi kenikmatan yang Allah berikan itu tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ya, bukan cuma rasa kasih sayang aja yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya gitu. Tapi rasa syukur dan nikmat juga nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Li'anna taufiqu li syukri ni'matun haditsatun. Karena taufik apa taufik? Hidayah. Taufik yaitu rasa qabul, penerimaan rasa syukur, ni'matun haditsatun yajibu asyukru 'alaiha. Bahwasanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu wajib kita syukuri. Fayalzimuka ala kulli syukrin syukrun, maka setiap rasa syukur wajib disyukuri. Ya, bingung tuh. Fayalzimuka ala kulli syukrin syukrun, jadi setiap rasa syukur yang kita syukuri gitu, wajib disyukuri gitu. Maksudnya gini, ketika kita bisa bersyukur, harusnya kita bersyukur gitu. Masih bisa diberikan rasa syukur. Bingung? Syukur bisa bersyukur ya. Ya, syukur bisa bersyukur gitu. Kalian, bahasanya gini, kalau dalam tauhid ada orang gak beriman ateis gitu. Orang ateis ini kan gak beriman ya.
ketika dia nggak beriman berarti dia itu sebenarnya meyakini sesuatu. Ya. Tapi meyakini sesuatu bahwasanya dia tidak beriman. Itu sebenarnya sudah menjadi keyakinan kalau dalam tauhid ada jangan di situ panjang. Gitu. Ketika sesuatu nggak ada, berarti kita meyakini bahwasanya ada sesuatu yang nggak ada. Gitu. Baik. Fayalzim kalau kulli syukrin syukrun ila ma la nihayatan lahu bahwasanya ya ketika setiap syukur itu wajib disyukuri, begitupun seterusnya ila ma la nihayah sampai akhir tidak ada batasnya. Fa idza tawallallahu al-'abda hamala anhu syukrihi faradiya anhu biyasirin. Nah, maka apabila seorang hamba itu hamala anhu syukrihi, membawa rasa syukurnya itu selalu, faradiya anhu, maka Allah itu ridho dengan dia, biyasirin, dan juga memudahkan seorang hamba ini. Wa hatta anhu ma ya'lamu annahu la yablughuhu wa la yad'afuhu. Dan seorang hamba ini memiliki rasa rela. Ma ya'lamu annahu la yablughuhu, bahwasanya hamba ini tahu tidak ada yang dapat mengimbangi rasa syukur seorang hamba terhadap Tuhannya. Qala ta'ala wa ma kana 'inda rabbika mahzura. Apa itu artinya? Wa ma kana 'inda rabbika mahzura. Dan apa-apa yang diberikan dari Tuhanmu mahzur. Apa mahzur? Manjur asli. Apa mahzur asli? Mahdur, hado, ro. Mahdur. Jangan aja dua. Hadar, hadar. Hado, ro. Takdir. Hado, istimewa. Pemakan atau ro kita mahzur. PR kalian mahzur apa lagi asli ini? Oke, baik. Lanjut babul libas, yaitu bab tentang pakaian. Kok ada pakaian di sini? Kenapa kok dibahas di kitab ini? Ya rapi ya, saking apa ya? Saking Imam Ghazali itu perhatian terhadap akhlak. Imam Ghazali ini menyisipkan tasawuf pada kegiatan keseharian kita. Kemarin mungkin niat, zikir, syukur, itu kan basit gitu, bahkan riayah gitu. Sekarang masuk ke bab libas, yaitu tentang pakaian. Baik, libas itu ada zohir, ada batin. Zohir itu libas, ini libas kita, pakaian baju. Kita kebayangkan kalau manusia gak dikasih kenikmatan menggunakan pakaian, gimana coba? Kucing nggak pakai baju. Kalau pakai baju gitu. Manusia gitu dikasih Allah rezeki untuk menutup aurat. Kenapa ada? Ada kucing ya sih. Dan ada juga libas batin. Libas batin itu adalah libas bertakwa dan ini. Kenapa itu? Al-libasu ni'matun minallahi 'ala 'abdihi yasturu bihi al-bashra. Bahwasanya pakaian adalah nikmat dari Allah 'ala 'abdihi kepada hambanya, yasturu bihi al-bashra, yang mana menutup bashra atau bashra? Jasad atau kulit. Qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Nah, dan pakaian takwa ya dzalika khair. Ya, itu baik untuk kalian. Dzalika itu maksudnya sitrun, maksudnya menutup auratnya itu adalah baik. Jadi aurat yang ditutup itu kan aurat zahir aja, ada aurat batin. Apa tuh aurat batin? Itu contohnya kayak ya aib gitu. Itu harus ditutup. Itu namanya aurat batin. Aurat zahir kita ya itu ya, perempuan itu selain telapak tangan dan wajah. Laki-laki ma baina aurat kalian ke mana? Iya, dari atas, dari lutut sampai pusar itu aurat kalian. Dan ada lagi namanya aurat batin, itu adalah aib-aib kalian.
Makanya ketika Allah menyembunyikan aib kalian ya gak usah diubar gitu, gak usah diubar sama kalian sendiri gitu. Allah udah sebaik-baiknya nutupin aib kalian tapi kan ubah sendiri gitu. Misalnya kecuali mengakui kesalahan ya. Misalnya Falik abis ngegosok cerita ke Alfian abis ngegosok sendal kan aib. Kecuali beda ngaku ke Mudafir misalnya ke siapa Tismu Aman? Tismu Aman ke Afrandika misalnya. Nana tadi aku salah, Ana habis gosok sendal. Itu beda ya dengan mengumbar-umbar aib ke temannya, cuma cerita doang. Baik, bapak itu libas suka malayas gilu sirroka anillahi ta'ala. Dan sebaik-baiknya pakaian kalian apa malayas golu sirroka anillahi ta'ala, yang tidak menyibukkan diri kalian daripada selain Allah. Fa idza labista taubaka fadhkur mahabbatallahi. Ketika kalian memakai pakaian kalian, fadhkur, maka ingatlah apa mahabbatallah. Cintanya Allah. Cintanya Allah atau rasa cintanya Allah terhadap hambanya. Asatru ala ibadihi. Itu apa? Bentuk cintanya Allah kepada hambanya apa? Memberikan menutupi aurat hambanya atau memberikan apa? Nikmat. Bahwasanya kita diberikan nikmat menutup aurat. Gitu nggak kebayang kan kalau manusia itu nggak menutup aurat. Iya tadi kalau nggak pakai pakaian sama sekali. Kayak tadi kayak hewan. Kan kucing tadi. Nah, kan juga di konser juga saudara. Baik. Nasabir qala tafdu ahadan min khalqihi bi'aibin ta'lamuhu minhu. Maka kalau tafdu maka jangan menghina. Jangan kalian menghina ahadan. Ya, salah satu di antara kalian min khalqihi dari janganlah kalian menghina teman kalian atau orang lain gitu. Bi'aibin ta'lamuhu minhu, dengan aib yang telah kalian ketahui. Jangan dihina dengan aib yang telah kalian ketahui. Yang nggak boleh meledek atau menghina dengan aib. Itu nggak boleh ya, harus Alfi ya. Iya, karena apa? Ketika kita menutupi aurat orang atau aurat di sini bisa dikatakan aib ya. Ketika kita menutupi aib orang, maka Allah akan menutup aib kita. Gitu. Ada hadis ya, man satara musliman yaumal qiyamati man satara musliman fid dunya satarallahu fil akhirah. Siapa yang menutupi aib muslim atau saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat gitu. Ya, ini tolong di apa ya? Tolong dicap. Biasanya perempuan terutama suka oversharing gitu. Curhat yang berlebihan gitu. Kalian boleh curhat, tapi ingat ada batasan-batasan yang nggak boleh kalian curhatin, nggak boleh kalian ceritain gitu. Mungkin kalau laki-laki lebih ke ngeledek ya, nggak boleh kan gitu. Kalian perempuan tolong dijaga aib kalian sendiri gitu. Karena yang perempuan itu apa ya, makhluk yang apa bahasanya, yang paling mulia sebenarnya di antara laki-laki, yang paling dijaga oleh Allah bahkan perempuan itu. Ketika kalian lagi cerita atau curhat, tolong dijaga aib kalian sendiri, jangan sampai semua hal kalian ceritain. Boleh kalian curhat, boleh ya kak, namanya perempuan ya ada 2000 kata, berbeda dengan laki-laki cuma 10.000 kata. Makanya perempuan itu lebih bawel daripada laki-laki. Jadi mohon dimaklumi gitu. Jadi istilahnya gini, dalam satu hari perempuan itu bisa mengeluarkan 20.000 kata, berbeda dengan laki-laki yang cuma 10.000 kata. Jadi perempuan lebih bawel daripada laki-laki. Iya, ketika kalian lagi curhat, ya itu tadi ada batasan-batasan yang nggak boleh diceritain. Ya, salah satunya apa, aib kalian gitu. Misalnya apa ya, ya sesuatu yang buruk lah ya, nggak usah diceritain ke teman kalian. Ya bahasanya Allah itu sudah menyembunyikan aib kalian, tapi kalian juga sendiri gitu.
Ya cerita ke Allah gitu. Washtagil bi aini nafsika fasturhu bi dawamil ittirar ila Allah ta'ala fi tathhirihi. Dan sibukkanlah dengan aib diri kalian sendiri. Udah kan, gak usah ngurusin aib orang lain, tapi urusilah aib sendiri. Fasturhu bi dawamil ittirar. Maka tutuplah dengan apa? Dengan rasa ittirar apa? Ya, percayaan atau pasrah terhadap Allah kita kiri. Dan tadi kita berusaha untuk membersihkan aib-aib kita. Fa inal abda idza nasiya dan bahkan dzalika uqubatan lahu. Nah, maka seorang hamba apabila dia lupa dengan dosanya karena dzalika uqubatan lahu, bahwasanya dia itu lagi diiqab. Itu adalah hukuman dia. Hukuman seorang hamba adalah tadi inal abda idza nasiya dan bahu. Jika seorang hamba lupa dengan dosanya. Nah, karena dzalika uqubatan lahu, bahwasanya itu sebenarnya hukuman. Bukan berarti kalian lupa dengan dosa. Alhamdulillah gitu, Anda lupa sama dosa Anda. Bukan berarti itu adalah hukuman kalian. Kalian dilupakan oleh dosa kalian sehingga kalian lupa untuk beristighfar. Ini ya, ngaji ini langsung. Di sini yang berubah, kan kalau udah keluar lagi udah mulai berubah lagi. Tobat sa'waridah ya. Awazada bihi hijran al ma'asi. Dan apa bertambah untuk melakukan maksiat terus kalau kita lupa dengan dosa kita. Karena apa? Dengan kelalaiannya dia terhadap dosa dia akan terus mengulangi. Itulah sifat manusia kan. Iya, kalau udah lalai ya akan diulangi lagi gitu. Ya tadi orang ketika berbohong, berbuat dosa, berkhianat atau gosok, maka ya itu auratnya dia kelihatan gitu. Misalnya fulan, oh ternyata fulan ini suka berbohong. Berbohongnya ini adalah auratnya dia, aurat batinnya, aibnya dia. Atau fulan ternyata suka gosok, ya ini dia berarti auratnya adalah terlihat gitu. Aurat itu bukan cuma sekedar kakinya kelihatan kah atau sebagian rambutnya kelihatan, bukan cuma sekedar itu aja aurat, tapi ada lagi yang namanya aurat batin. Aurat batin ada lagi. Walau intabaha min raqdatil ghaflah la nasaba dunubahu baina aynai qalbahu nasba. Dan apa? Walau intabaha min raqdatil ghaflah la nasaba dunubahu baina aynai qalbahu nasba. Dan apabila seorang hamba itu dibukakan al-ghaflah, kelalaian terhadap dosanya, lana sabaduru bahu bainai ainai qalbahu nasba, maka ya dia harus apa? Dia harus membuka dengan dua mata hatinya terhadap dosanya. Maksudnya dia sendiri yang melihat dosanya, dia sendiri yang bertafakur atas dosa yang telah dia lakui. Bertafakur, muhasabah. Sadar diri ya, SD. Kalian wala baka alaihi yajfuna sirrahu. Nah, dengan dia tadi muhasabah dan sadar diri terhadap dosa yang dia lakukan, apa? Baka alaihi yajfuna sirrahu. Dia nangis kan? Nangis. Ya, nangis terus-terusan. Maka seorang hamba ini akan selalu mengkondisi dosa yang telah dia lakui. Kemarin ada yang namanya al-huzn. Al-huzn adalah rasa sedih terhadap apa yang kita lakukan Lalu. Iya. Ya sedih nggak apa-apa, tadi kan sedih. Wastaula alaihi al-wajal, dan ketakutan menguasai dirinya. Pada bahayaan min rabbihi, dan akhirnya dia apa? Dia luluh dan malu terhadap Tuhannya karena dia punya dosa. Pemadam al-abdu yarju ila nafsihi wa quwwatihi in qata'a an haulillahi wa quwwatihi. Nah, apabila seorang hamba yarju ila nafsihi, dia mengandalkan dirinya sendiri, wa quwwatiha, dan kekuatan dia sendiri tanpa mengandalkan Allah, in qata'a an haulillahi wa quwwatihi, dia akan diputuskan dari haulillah, masih sedikit. Haulillah, dari pertolongan Allah dan kekuatannya Allah.
Fakroh himmatika baini yadai al-khawf war roja, maka letakkanlah cita-cita kalian atau himmah kalian baini yadai di antara al-khawf war roja. Kemarin al-khawf itu adalah rasa takut akan masa depan. War roja apa? Roja itu adalah pengharapan. Ya, ketika kita memiliki rasa takut, kita juga harus pengharapan, takut terhadap maksiat yang akan datang gitu. Maka kita berharap kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ya'tiyakal yaqin. Ya, sampai datang keyakinan di sini maksudnya apa? Al-maut gitu, sampai datang kematian. Gitu. Kalau beberapa ulama mengatakan al-yaqin di sini adalah al-maut. Gitu. Bukan berarti kalian menyembah Tuhan kalian ketika kalian yakin, enggak. Tapi kalian sekarang belum yakin nih, berarti kalian gak nyembah Tuhan, enggak, bukan kayak gitu maksudnya. Tapi kalian harus menyembah Tuhan kalian sampai yakin, maksudnya al-maut, sampai datang kematian. Baik, nastamir babul qiyam, bab kiaman. Maksudnya al-qiyam lillah, berdiri karena Allah. Baik, fa'idha kunta min firashika. Nah, apabila kalian bangun dari tidur kalian, biasanya kalian ngapain kalau bangun dari tidur? Tidur lagi. Ya kalau di sini tahajud, kalau di rumah mungkin main HP. Kalau kata ulama ishtafid dunya aksaro nasita ala dhanbika. Ya, selama kalian hidup di dunia, kalian akan sering lupa sama dosa kalian. Itulah makanya kenapa fa idza kunta min firashika fa aqim qalbaka an firashil baqalah. Maka bangunkanlah hati kamu daripada kelalaian. Firashil baqalah itu kelalaian. Fa idza kunta min firashika, bila kalian bangun dari tidur, bangun dari kasur kalian, maka bangunkanlah hati kalian dari kelalaian. Wa aikiz nafsaka an naumil jahalah, dan bangunkanlah diri kalian dari tidur yang bodoh, maksudnya dari kebodohan. Ini adalah majaz ya, majaz naumil jahalah itu dari kebodohan. Bangunkan diri kalian dari kebodohan. Wanhad bikullika ilaman ahyaka wa radda ilaika nafsak. Dan bangkitkan bikullika dengan seluruh jiwa kalian, ilaman ahyaka, kepada yang menghidupkan kalian. Siapa yang menghidupkan kalian? Allah. Siapa yang dihidupkan oleh robot, oleh baterai? Nggak ada. Ya, semuanya menghidupkan kalian adalah Allah gitu. Nggak ada yang buatan manusia. Waradda ilaika nafsaka, yang mana kepada Allah lah kalian kembali. Wakum bifikrika an harakatika wa sukunika, dan bangunlah bifikrika dengan pikiran kalian terhadap gerakan kalian dan diamnya kalian. Kayak kemarin ya, dalam geraknya kalian dan diamnya kalian juga kalian harus memiliki niat gitu. Was'ad biqalbika anil malakutil a'la, dan naikkanlah hati kalian anil malakutil a'la, kepada malakutil a'la, pada para malaikat-malaikat yang di atas sana. Maksudnya apa? Kalian harus memiliki keinginan untuk hati kalian selalu berada bersama malaikat, bersama para orang-orang sholih, bersama para masyayikh. Wala taj'al qalbaka tabi'an li nafsika. Nah, jangan membuat hati kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Ya. Fa inna nafsa tamilu ilal ardi, karena apa? Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengikuti ke tanah, maksudnya ke bawah. Wal qalba yamilu ilas sama, tetapi hati itu inginnya apa? Inginnya cenderungnya ke atas. Maksudnya ke atas itu tadi. Iya, ke akhirat. Wastamil qaulillahi azza wa jalla, dan gunakanlah tadi firman-Nya Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus sholihu yarfa'u. Apa itu artinya? Ya, kepadanya kita naik al kalimut thayyib dengan perkataan baik wal 'amal
solih dan perbuatan yang solih yang dapat menaikkan derajat gitu. Karena tadi kalau hati kita mengikuti jasad kita atau nafsu kita, maka itu akan menghasilkan syahwat. Ya, syahwat, zanggun dan lain-lain gitu. Tapi kalau hati kita itu mengikuti syariat agama, mengikuti keimanan kita, maka itu akan menghasilkan iman yang baik. Baik, bab siwak. Siwak. Ini siwak. Sikat gigi atau siwak yang kayu. Nah, sampai siwak aja, sikat gigi aja dibahas gitu. Gosok gigi dibahas gitu. Sama Imam Ghazali. Wasta'mil as-siwaka fa innaha matharatun lil fami mardatan lirabbi. Dan gunakanlah siwak. Ya, kalau mungkin kalau di sini di Indonesia susah ya nyari siwak ya. Ya, sikat gigi gitu bersih. Atau maksudnya pembersih mulut, bersih gigi, apalah itu. Pencuci ya. Ya, soden kah, citaden kah, apalagi semuanya. Ya, wasta'mil as-siwak dan gunakanlah siwak fa innaha matharatun lil fami karena itu dapat mensucikan mulut. Ya, mulut, fam. Marudatan lirabbi supaya mendapatkan ridho dari Allah. Kalau mulutnya sudah bersih, insya Allah Hatinya bersih. hatinya bersih. Kita mau jadi Gus. Wa tahhir zahiraka wa batinaka andanasi isaati. Dan bersihkan zahir kalian. Ya, yang terlihat dari diri kalian, wa batinaka dan batin kalian, ya kan. Andanasil isaah daripada najis dan keburukan. Gitu. Tadi ya kalian kalau dekat sama orang yang mulutnya bau enak nggak? Ya, kan gitu. Ya, berbeda dengan puasa ya. Kalau puasa itu kan karena ya lagi puasa. Adanya nih, ada kenapa mulut orang itu bisa bau? Karena tadi ada makanan-makanan yang masih bisa, gak usah dipraktekin tuh. Iya, berbeda dengan puasa. Puasa itu umpamanya mulut, bau mulut orang puasa itu seperti almis. Tapi enggak usahnya ada mulut anak sendiri nggak wangi. Berarti itu ada berita. Berarti kurang bersih, gosok giginya tetap. Iya, kenapa kalian itu dianjurkan untuk gosok gigi atau membersihkan mulut? Karena setiap kali habis makan itu pasti bisa kan, dan sisa-sisa makanan di mulut itu bisa menghasilkan penyakit, bau mulut, sakit gigi dan lain-lain. Gitu. Itu ketika kita membersihkan zahir kita, apalagi ketika kita membersihkan batin kita. Nah, wa'lis a'malaka anta dari riya'i wal ujubi, dan bebaskanlah perbuatan kalian atau ya jauhkanlah perbuatan kalian dari kotoran riya dan ujub dan sombong. Wa ajri qalbaka bi sofi dzikrihi, dan terangilah hati kalian dengan sofi dzikr, dengan sofi dzikri, ya dengan dzikir yang tulus atau lembut. Wada ma la yanfa'uka bal yadurruka, dan tinggalkanlah ya apa-apa yang tidak bermanfaat, apalagi yang membahayakan. Udah nggak bermanfaat, membahayakan lagi, nggak boleh. Gitu. Karena setiap hal yang tidak bermanfaat itu pasti membahayakan. Contohnya apa? Gosip. Ya zina. Ya gak usah jauh-jauh zina, semua itu di zina. Ya kalau zina ya. Kosong. Ya kalau zina ya, contohnya zina ya. Yang ngerokok. Ya tadsin contohnya ngerokok itu bermanfaat nggak? Tapi kan lebih banyak mudorotnya ya, nggak bermanfaatnya ya.
pada saat itu. Iya, bisa membahayakan kita, bisa menyebabkan jadi paru-paru dan merugikan orang di sekitar kita. Atau tadi katanya zina, ya zina itu ya dosa zina itu adalah dosa yang di apa namanya ditanggung oleh diri sendiri dan keluarga. Bahkan ketika kita punya anak dari hasil hubungan itu kita anaknya itu nggak bisa mendapatkan warisan, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dan lain-lain. Apa yang kecil-kecil cangreng, gosok. Gosok itu bermanfaat nggak? Bermanfaat, misalkan saja bermanfaat gosok bagi anak itu gitu. Tapi apa membahayakan bagi orang yang punya gitu. Misalkan dia pakai sendalnya, dan digosok, akhirnya dia nyeker, ternyata pas dia nyeker kena batu tuh kakinya akhirnya berdarah. Bahaya nggak? Kayak gitu. Yang gosoknya mendapat dosa, yang tergosoknya itu terzolimi. Paham? Baik. Ayo soal atau benar? Tapi kalau kali Istimrol. Baik. Saya jawab Bapak Coba aktif. Ya, bisa ya kalau ya. Amaza. Api. Rafi Maza. Rafi ya. Afri banyak. Kan kau kan merasa takut kalau takut akan masa lalu gimana itu ya? Itu kebasan masalah. Kayak trauma gitu saja trauma. Aduh. Nggak boleh kita merasakan gitu. Takut akan masa lalu itu berarti kalian juga takut di masa depan kalian masa lalu itu akan terulang. Nah, gimana cara mengatasi itu? Ya kan harus bisa berdamai dengan diri kalian sendiri, bisa memaafkan diri kalian sendiri. Intinya kalian harus selesai dengan PR diri kalian sendiri. Cari PR diri kalian apa? Gitu. Untuk nggak lepas dari trauma itu pasti akan teringat, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan trauma itu. Dia trauma. Trauma apa sih yang kecoa? Enggak. Trauma sih, tapi trauma saja. Ini kita solusi saja. Kita solusi ya berbanyak zikir. Trauma makhluk. Ya tadi ketika kalian mengejar makhluk, maka Allah akan menjauh dari kalian. Maka kerjalah Allah Al-Khaliq yang menciptakan makhluknya. Pasti makhluk akan mengikuti. Gak masuk ya? Ya makanya sekarang dekati Allah dulu makhluknya. Gimana Ibu? Ini ya teman kalian bisa artinya digalau. Udah nggak usah digalauin. Bentar lagi berpulangan. Gangguan, ya kalian kan gak akan ganggu on ketika kalian gak berharap apa-apa sama makhluk. Kalau kalian merasa gak ganggu on, berarti kalian masih berharap sama makhluk. Dari kemarin kan Mbak udah dibahas, gak boleh berharap sama makhluk. Tadi kemarin kan bahas coba nilai istami'an hubungannya wa hubul dua cinta itu tidak bisa disatukan, yaitu cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Ini salah satu dan sekarang yang bakal abadi itu di dunia atau akhirat. Akhirat udah pasti sih ya. Ya, akhirat udah pasti. Nah, ketika kalian udah nih selesai hidup di dunia, udah selesai. Setelah kalian meninggal, kalian dikubur nih. Dikubur kalian akan ketemu malaikat munkar yang mencatat amal baik dan buruk, jelasin tuh amal kalian. Sepanjang tuh kalian disidang sama malaikat di akhirat. Ya kan disidang sama malaikat gitu. Terus apa setelah itu ada mizan, timbang.
ada yaumul hisab, ada as-sirat, kan ngelewatin jalan, ngelewatin jembatan sirat. Ada yaumul hasyr, yaumul ba'ats, yaumul arafah, itu mah haji. Terus ada al-jannah wan nar, kan sebelum masuk surga harus disiksa dulu kalau yang punya dosa. Gitu, jadi yang abadi yang mana nih kan? Pikir dunia akhirat. Dunia. Sama ini belajar gak masuk Tabiat. Baik, bab nasib. Nah, ntar ada yang mau apa aja? Hah? Oh, boleh nanti. Terakhir, dikit nih. Bab tabarruzi. Misalnya sering-sering. Tadi kan udah saya ngomong soalnya. Jaringnya malah bisa. Iya. Kenapa sih? Ini kalau aja. Mereka lebih rame loh, kalian tim aja. Balik ya perempuannya sama laki-lakinya. Babu tabarus, apa itu tabarus? Buang air atau qadul hajat. Buang air ya, buang air. Nih sampai buang air aja ada babnya gitu. Itu qadul hajat. Wa idza tabarras li qada'in wa taraka fa'tabar. Dan apabila kalian buang hajat, wa taraka fa'tabir, maka bersihkanlah. Fa inna rohata fi izalatin najasah, karena roha apa roha? Serat. Iya, kalian akan mendapatkan Tenang. kemenangan, fi izalatin najasah, ya ketika kalian buang hajat. Ya kan ngerasain kan ketika buang hajat itu, setelah buang hajat terus lega gitu. Apalagi kayak lagi split, nah kayak buang hajat itu rasanya nikmatnya. Baik, wastanji wa nakis ro'sihim matik, maka istinja, bersihkanlah dan sucikanlah ro'suhim matik. Itu adalah ya rasa himah kalian, rasa keinginan kalian. Wa aghlid babul kibri, dan tutuplah pintu sombongan. Waftah babun nadam, dan bukalah pintu penyesalan. Wajlis ala bisatin nadamah, dan duduklah pada karpet penyesalan. Maksudnya apa? Kalian itu harus tenggelam dalam rasa penyesalan. Atau banyak sadar diri, banyak muhasabah. An-nadamah itu rasa menyesal. Wajitahid fi ithari amrihi, dan apa ijtihad, dan berusahalah fi ithar amrihi, untuk apa mendahului dalam ketaatan Allah. Wajitina bunahyihi, dan juga jauhilah larangannya. Wasobru ala hukmihi, dan sabar terhadap hukum-hukumnya. Wagsil syirroka bitarkil godobi wasyahwa, dan bersihkanlah kejelekan kalian atau keburukan kalian dengan apa? Meninggalkan godok, ya, amarah dan syahwat atau hawa nafsu. Wasta'mil ar-rohbah war-rohbah, wasta'mil ar-rohbata war-rohbata, dan gunakanlah apa? Ar-rohbah itu adalah rasa rohbah. Rohbah. Ya, menyukai atau rasa mencintai rohbah. Kebalikan dari rohbah itu adalah rasa cemas atau khauf, rasa takut. Jadi gunakanlah rasa cinta dan rasa takut harus disatukan. Kan itu ketika kita mencintai sesuatu pasti ada rasa takut juga kan? Iya. Rohbah itu al-khawf. Rohbah itu mahabbah. Fa inna Allah Ta'ala madaha qauman. Sebagaimana Allah itu madaha qauman. Apa madaha? Muji suatu kaum. Dalilnya ini. Innahum kanu yusari'una fil khairat
wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu apa? Yusari'una bil khairat. Ya, bersegera dalam perbuatan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan juga menyeru Allah, ya yad'ullah raghaban, yaitu mahabbah. Ketika dia cinta kepada Allah, maka dia akan taat, menaati peraturan Allah. Wa rahaban, dan rasa takut atau khauf, yaitu takut akan maksiat, akan berbuat dosa, takut akan diazab. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka bagi kami adalah orang-orang yang khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Alas, nakutip? Alhamdulillah. Tapi saya tahu ada yang salah benar. Silakan apa soal? Ini awal masa jadi perempuan di sini lebih biak, laki-laki di sini. Oh, aja. Ada. Anak saya masuk lagi. Akidah kita kayak Argumentasi dia. ada benar. Kenapa Allah minta seorang malaikat buat nyatetin namanya, sedangkan Allah kan akodir. Kenapa Allah? Sebenarnya Allah itu bukan minta malaikat ya. Ini kan tauhid. Gimana maksudnya Allah irsalur rusul? Lupa ya. Ya Allah itu qadir, tapi lagi-lagi Allah insya Allah ya. Jadi Allah yang mengutus malaikat itu adalah fadlun min Allah. Apa fadlun? Keutamaan dari ada ya, istilahnya fadilahnya Allah. Bahwasanya Allah mengutus malaikat untuk tadi mencatat amal baik dan mengutus manusia. Bisa aja Allah nyatat sendiri, bisa aja. Cuma lagi-lagi itu adalah fadlun. Bercanda doang kan tadi. Ya Allah, amin ya. Ya. Nah, kata bilham adalah ilaliko godan insyaallah dengan bab-bab yang akan membuka hati kita lagi. Amin. Nakrotu batu majlis.
jangan kapok-kapok yang ngaji sama anak. Asik. Ya, pasti ada jawab ya. Baik, syukur lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.